Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Ilyas. NIM saya 70200119111. Saya dari Kesmas D. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang komposisi dan distribusi penduduk. Soal nomor 1. Komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk, dibagi dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut jawabannya yaitu benar. Karena komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama, seperti komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, daerah tempat tinggal, status perkawinan, lapangan pekerjaan, bahasa, dan lain sebagainya. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut, jawabannya yaitu penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Karena pada tabel dan piramida tersebut terdapat komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana terlihat lebih banyak umur yang masih muda dibandingkan dengan umur yang sudah tua. Pertanyaan selanjutnya, di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut, jawabannya yaitu pendidikan. Karena terlihat pada tabel presentase penduduk buta huruf sekian persen pada tahun 2017 sampai 2019 di berbagai provinsi di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, proranting untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun, misalnya data umur. Ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut jawabannya yaitu benar. Karena biasanya pada tabel frekuensi penduduk, pada tabel frekuensi sensus penduduk, kadang dijumpai kategori yang tidak terjawab, tetapi data atau kategori yang tidak terjawab tersebut disebarkan ke kelompok-kelompok lainnya menggunakan teknik proranting. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Jawabannya yaitu pembagian total proranting dengan TTNS. Dengan cara kan total 47.494, kemudian dibagi dengan total yaitu 47.494, kemudian dikurang dengan 60. 60 ini merupakan nilai sisa atau NE atau TTNS. Dan hasilnya adalah 1,001. Kemudian 8.462 yang merupakan proranting sebelumnya dikali dengan 1,001 dan hasilnya yaitu 8.473. Pertanyaan selanjutnya, berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah. Jawabannya yaitu ketiganya benar, karena fertilitas, mortalitas, dan migrasi ini akan mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah. Jika tingkat kelahiran meningkat pesat, maka akibatnya komposisi penduduk menurut umur akan lebih tinggi, maupun presentasinya pada umur misalnya 0,4 tahun. Demikian sebaliknya, jika fertilitas rendah, maka komposisi penduduk menurut umur juga akan rendah. Hal ini berarti fertilitas ini mempengaruhi komposisi penduduk menurut kelompok umur. Sama halnya dengan fertilitas terhadap komposisi penduduk menurut kelompok umur.
mortalitas juga memberikan dampak, namun dalam posisi yang berlawanan. Jika fertilitas memberikan dampak pengurangan, namun mortalitas memberikan dampak jika fertilitas memberikan dampak penambahan, namun mortalitas memberikan dampak pengurangan pada komposisi kelompok kelompok umur tertentu di mana mortalitas tersebut terjadi. Di sisi lain, migrasi juga memberikan dampak positif maupun negatif. Jika dalam kelompok umur tertentu migrasi masuk lebih sedikit daripada migrasi keluar, maka komposisi penduduk pada kelompok umur tersebut akan berkurang, demikian pun dengan sebaliknya. Jadi, dengan ketiga komponen demografi tersebut mempunyai memberikan hasil yang berbeda-beda di antara satu kelompok yang lain dengan satu kelompok umur yang lain dengan antara satu kelompok umur dengan kelompok umur lainnya. Jadi dalam ketiga komponen demografi ini dari hasil akhir ketiga komponen demografi ini tergantung dengan hasilnya. Pertanyaan selanjutnya, berikut ini piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Tingkat kelahiran laki-laki itu meningkat karena dilihat pada tahun 2015 usia 0,4 tahun lebih panjang dibandingkan dengan usia 5-9 tahun. Sedangkan di tahun 2020 usia 0-4 tahun lebih pendek dibandingkan dengan usia 5-9 tahun. Tingkat kelahiran perempuan, jika dilihat dari piramida tahun 2015 usia 0,4 tahun lebih panjang dibandingkan dengan usia 5-9 tahun. Sedangkan pada piramida 2020 usia 0-4 tahun lebih pendek dibandingkan dengan usia 5-9 tahun. Jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia. Dilihat dari tahun 2015 umur 75 tahun ke atas itu lebih panjang dibandingkan dengan umur 70-74 tahun. Sedangkan di tahun 2020 usia 75 tahun ke atas lebih panjang pula dibandingkan dengan usia 70 tahun sampai 74 tahun. Selanjutnya itu jumlah usia tidak produktif perempuan lansia meningkat karena pada tahun 2015 usia 75 tahun ke atas lebih panjang dibandingkan dengan usia 70-74 tahun. Sedangkan pada tahun 2020 usia 75 tahun ke atas lebih panjang pula dibandingkan dengan usia 70 tahun sampai 74 tahun. Jumlah usia produktif usia 15 tahun sampai 19 tahun laki-laki itu tetap karena dilihat pada piramida 2015 dan 2020 itu hasilnya tetap. Selanjutnya piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu range usia produktif. Jawabannya yaitu salah, karena penduduk usia terbanyak itu umur 5-9 tahun dan tidak termasuk di dalam usia produktif, karena usia produktif itu 15-64 tahun.
Pertanyaan selanjutnya, pada tabel di bawah ini, mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar? Padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa itu jauh lebih banyak. Jawabannya karena melihat pada jumlah penduduk menurut luas wilayah. Dapat dilihat, Kabupaten Goa itu memiliki wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan Kabupaten Takalar. Mengapa Kabupaten Takalar memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi? Karena dilihat dari luas wilayahnya. Dibandingkan dengan Kabupaten Goa yang memiliki wilayah yang luas dibandingkan Kabupaten Takalar. Itulah mengapa kepadatan penduduk di Takalar lebih tinggi karena luas wilayahnya. Soal selanjutnya, bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai tahun 2016? Fluktuatif itu Sulawesi Selatan, karena dilihat dari tahun 1971 sampai 2016 itu naik turun. Laju pertumbuhan penduduknya itu naik turun. Kategori menurun itu di Sulawesi Tengah, karena dapat dilihat dari tahun 1971 sampai tahun 2016 laju pertumbuhannya itu menurun. Terendah itu Sulawesi Utara, karena pada tahun 1971 sampai pada tahun 2016 itu menurun, dan provinsi ini memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah dari tahun ke tahun. Yang tertinggi itu Sulawesi Barat, karena dapat kita lihat pada tahun terakhir, yaitu 1,93. Kategori meledak tidak ada. Soal selanjutnya, jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurut Anda, apa penyebab hal tersebut? Dari tabel yang saya lihat ini, dari tahun 2007 sampai 2013, penyakit malaria di Sulawesi Selatan ini terus meningkat, dan tidak ada kategori ledakan. Hal tersebut disebabkan karena banyak faktor, seperti faktor lingkungan, faktor perilaku masyarakat, dan faktor pelayanan kesehatan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.